keluarga harus yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta. Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, berbukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu dua. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres, ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Lah kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya mendaftarkan di Surakarta, hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini, jadi gugatan ini berbeda. Langsung aja kita simak videonya. UGM ini, Pak. Asli, kalau saya asli alumni UGM. Setuju, harus. Kalau gitu, nih langsung aja nih, saya sambung aja nih, Bang Rizwan nih. Ya. Kalau ngaku-ngaku alumni UGM, ikut dong KKN-nya. Kan wajib Ikut, Pak. UGM. Kuliah kerja nyata di Desa Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Tinggal 1,5 sampai 2 bulan. Ya. Itu di rumahnya Pak Carik. Kalau dari arah Purworejo ke arah Wonosobo, maka rumah Pak Carik itu ada di sebelah kanan. Kantor Kecamatan Kepilnya sebelah kiri. Detil, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengaku alumni UGM, maka dia harus bisa menyebutkan desa, kecamatan, dan kabupaten dia di mana melaksanakan KKN-nya. Karena menurut sejarah, ya nggak Pak Roy? Sejak tahun 1979, Ya. UGM KKN itu wajib. Persis. KKN. Ya. Kalau Pak Jokowi lulus 1985, maka harus ada data Setuju. akademik dan data-data lainnya gitu, Ya. yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi pernah melaksanakan KKN gitu, Pak. Karena tanpa KKN tidak mungkin seseorang mengakui bahwa dia telah menyelesaikan studi di UGM dan menyandang gelar sarjana, Pak. Begitu, Setuju. Pak. Saya tambahkan dikit nih keterangan Pak Bang Resmon nih ya. Jadi KKN itu memang awalnya sangat khas UGM. Karena UGM itu dulu kan sempat disebut Universitas Desa. Gitu, bukan universitas dasmu, bukan. Universitas Desa, ya gitu. Jadi universitas yang kerakyatan. Nah, untuk menjalankan tridharma perguruan tingginya, persis sekali tadi yang sampaikan Bang Resmon. Semenjak 79, itu ide awalnya adalah dari mantan rektor UGM yang sudah almarhum sekarang, Pak itu Kusnadi, Profesor Pak, ya? Kusnadi, Arjus Mantri, yang wafat ketika ada tragedi pesawat jatuh di Garuda di Jogja waktu itu. Nah, jadi KKN itu salah satunya adalah bagaimana mahasiswa atau calon sarjana dari UGM itu kemudian mendharma baktikan kepada masyarakat. Sekarang pun masih ada gitu loh KKN itu, hanya memang sedikit berbeda dengan KKN dulu. Kalau dulu terpusat di Jawa, seperti Bang Respon tadi menceritakan detail, ada di Wonosobo. Kemarin Dokter Tifa juga cerita ada di daerah mana kemarin, Karanganyar atau mana? Tempatnya. Saya barusan saya tulis juga sangat detail. Saya ada di Karanganyar.
di desa namanya Mojoroto, kecamatannya Mojogedang, ya bahkan foto-fotonya saya yakin Bang Desmond pasti juga ada. Kalau saya karena tukang potret dulu, jadi banyak foto-fotonya gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan. Jadi itu sahabat DN semuanya, nanti biar Mas Iksan bisa lebih nge-explore lagi. KKN sekali lagi itu wajib ya. Tapi kalau yang satu ini mungkin KKN yang lain ini Bang Desmond. Apa itu? Korupsi, kolusi, nepotisme mungkin dia, bukan KKN kuliah kerja nyata kali. Itu. Jadi sampai sejauh ini di mana Jokowi ber-KKN itu Ya. belum ada informasinya. KKN-nya di seluruh Indonesia dia. Korupsi, kolusi, nepotisme sesuai dengan peringkat dari OCC RP, malah levelnya internasional dia. Itu Bang Iksan. Penjelasan dari UGM salah gitu. Saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Salah karena Prima itu baru ada tahun 86. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, tagar adili Jokowi, tagar makzulkan Fufafa. Halo guys, beberapa teman menanyakan pendapat saya soal ijazah palsunya Pak Jokowi, katanya isu soal ini gitu. Kenapa kok lu nggak pernah bahas bro? Atau kenapa lu diem aja? Atau gimana pendapat lu? Sebenarnya saya pernah membahas ini sih ya dulu beberapa bulan yang lalu, dan saya sebenarnya malas juga membahas ini karena menurut saya ini masalah yang simpel sih ya, sederhana. Ketika kita diragukan ijazahnya ya sudah, tinggal tunjukkan ini loh aslinya, ya selesai gitu. Nggak perlu sampai bikin polemik berlarut-larut gitu, bertahun-tahun gitu. Nah tapi beginilah, saya justru tertarik dengan pernyataan dari Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto, guru besar hukum pidana di UGM ya, tentang kasus ijazah Jokowi yang dia bilang katanya pernah ada tapi sekarang hilang dari arsip. Ini bikin kita garuk-garuk kepala nggak sih ya? Kok bisa gitu ya? Karena gini, pertama-tama, bagaimana bisa ijazah seorang presiden yang lulus dari universitas sekelas UGM bisa hilang? Ini kan bukan dokumen sembarangan gitu. Ini dokumen ijazah seorang presiden loh. Seharusnya institusi pendidikan tinggi seperti UGM punya sistem pengarsipan yang super aman. Ya. Nah bayangkan saja kalau dokumen sepenting ini saja bisa hilang, lalu apalagi yang akan bisa hilang? Karena ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen arsip di kampus jika memang ini terbukti atau benar hilang gitu ya. Lalu soal bukti 34 dokumen yang dibilangnya, jadi Pak Markus ini kan bilang ada 34 dokumen pendukung ada 34 dokumen pendukung yang katanya akan bisa membuktikan kalau Jokowi pernah kuliah dan lulus di kampus ini. Ya tapi sampai sekarang ya mana buktinya gitu ya, nggak pernah dipublikasikan. Ya kenapa nggak dipublikasikan untuk menenangkan semua orang ya yang skeptis soal masalah ini. Jadi ini justru malah membuat orang semakin curiga. Ya seharusnya di era informasi seperti sekarang, transparansi ini kan menjadi hal yang penting dan paling utama ya. Jangan sampai justru malah kesannya gitu yang muncul adalah UGM menyembunyikan sesuatu gitu. Nah lalu soal font misalnya, ada tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini menggunakan font Times New Roman yang katanya belum ada di tahun 85 itu, 1985 saat ijazah ini dikeluarkan. Nah Markus tidak menjawab nih soal ini, nggak bisa menjawab dengan baik lah, dan malah berfokus pada aspek hukum pidana. Jadi begini ya, ini bukan hanya soal hukum sih menurut saya, ini soal kejelasan dan fakta. Seharusnya sebagai akademisi dia bisa menjelaskan masalah teknis ini dengan lebih dalam gitu. Nah sebagai seorang dosen di UGM dan bagian dari institusi tempat Pak Jokowi kuliah, maka pernyataan Markus ini bisa dianggap bias gitu. Apakah dia berbicara atas nama akademisi atau lebih karena loyalitas terhadap alma maternya? Ini juga buat orang bertanya-tanya seberapa objektif dia dalam menilai situasi ini.
Karena kita butuh suara yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Ya, jadi pernyataan Profesor Markus ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan lagi malah gitu ya, daripada memberikan jawaban. Jadi bukan yang meredakan kontroversi, dia justru malah memperpanjang spekulasi tentang keabsahan ijazah Jokowi dan juga tentang kredibilitas UGM sebagai sebagai institusi pendidikan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, UGM saya rasa perlu melakukan audit arsip gitu secara menyeluruh dan dilakukan segera gitu untuk mempublikasikan bukti-bukti, termasuk bukti pendukung agar semua orang bisa tenang gitu ya. Jangan biarkan isu ini terus berlarut-larut gitu tanpa solusi jelas, gitu ya. Karena saya rasa kepercayaan publik itu jauh lebih penting dan tindakan nyata adalah kuncinya. Ya semoga saja duduk arsipnya aman-aman saja, jangan sampai ada mungkin ada tukang yang buang rokok sembarangan atau ada komputer yang korslet gitu. Jangan sampai terjadi kebakaran. Salam. Dugaan saya 1.000.000% benar. Pak Jokowi tegas menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya sepanjang tidak ada putusan hukum. Dinyatakan langsung oleh pengacara beliau kemarin ya. Rupanya para pengacara Jokowi ini juga tekun mengikuti pendapat saya di VT-VT yang sudah viral itu. Bahwa ini dinyatakan juga oleh para pengacara Pak Jokowi, keaslian ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi di KPU Solo saat mendaftar sebagai calon wali kota, KPU DKI Jakarta saat mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dan di KPU Pusat saat mendaftar sebagai presiden. Jadi tidak perlu diverifikasi lagi katanya gitu. Ya, begitulah teman-teman. Tidak ada gunanya lagi barangkali untuk berkunjung ke UGM hari ini atau bertemu dengan Pak Jokowi besok. Karena harapannya pasti tidak tercapai. Sudah ditolak duluan nih, pintar nih Pak Jokowi dan pengacaranya memberi sinyal tegas sebelum para rombongan tokoh-tokoh masyarakat itu berangkat ke Solo. Nah, sekarang saya kembali menduga ini, nanti diuji lagi, bahwa Pak Jokowi ini sungguh-sungguh dilindungi oleh pihak yang berkuasa. Dan yang bersangkutan juga tidak memiliki itikat baik untuk menyudahi kegaduhan publik sekarang ini. Terkait dengan perlindungan kekuasaan, kita sudah bisa memahami secara langsung karena Presiden Prabowo sekarang tampil sebagai presiden, jadi presiden jasa besar Pak Jokowi. Kedua, ini kita lihat lagi nih, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tidak bergegas untuk memanggil rektor UGM agar menjelaskan posisi kronologis administrasi kemahasiswaan dan tekor akademik Pak Jokowi sampai lulus UGM. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi ini ya masa bodoh saja, biar saja ribut di UGM, ribut di publik ya, karena tidak ada perintah dari Presiden Prabowo untuk memastikan status kemahasiswaan Pak Jokowi. Intinya Pak Prabowo tidak mau mengusik Pak Jokowi, lah begitu. Sehingga rakyat ini, tokoh-tokoh masyarakat yang terus saja bergerak mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi, tidak akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Mereka berujung kecewa. Gitu kira-kira. Tapi pertanyaannya, mengapa sih Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya? Ini
hanya Pak Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya. Tapi sepanjang tidak menunjukkan itu, publik pasti akan tetap menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jujur ya, gue tuh sebenarnya takut loh kalau perpustakaan dan gedung arsip di Universitas Gadjah Mada itu terbakar. Karena pola di Indonesia ini tuh, kalau ada kasus besar ya, itu seperti kasus suap Jaksa Pinangki, Jaksa Agung, itu kantor Kejagungnya itu kebakar, gedung Kejagungnya kebakar. Dan juga kasus sengketa lahan kemarin tuh yang pagar laut segala macam itu, kantor ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional juga kebakar. Jadi polanya gitu, untuk menghapus jejak, gedungnya dibakar, arsipnya dibakar gitu loh. Dan akhirnya CCTV-nya juga kebakaran, ya, CCTV-nya hilang, ya. Nah ini untuk mahasiswa UGM yang notabene katanya kampus merdeka, ya, dijaga gedungnya, ya. Takut-takut nanti ada renovasi ujung-ujungnya kebakar. Yang disalahkan kuli bangunannya, cleaning service-nya, ya, CCTV-nya hilang. Dilihat dong, takutnya ada drone di atas, ya, yang ngirimin, yang ngejatuhin batu membara gitu, seperti burung ababil gitu, buat ngebakar gedung UGM. Hati-hati ya, karena pola yang begini ini sering terjadi di zaman Jokowi dan Prabowo ini, ya. Nggak bisa mengatasi suatu perkara, dibakar barang buktinya, ya. Pokoknya dengan jalur kekerasan. Jadi memang banyak preman di negara ini gitu. Beda sama zamannya SBY, zamannya Mega, zamannya Gus Dur. Itu nggak ada bakar-membakar begitu. Selesaikan secara jantan. Korupsi ya korupsi, suap ya suap, pemalsuan ya pemalsuan. Ya karena mencuat loh kasus ijazahnya Pak Jokowi ini, sih ngeri-ngeri sedap gitu loh. Tolong ya anak-anak BEM, UGM, sering-sering lah diliatin gitu loh, ya. Masa gedung yang dijaga sama security, polisi segala macam seperti kantor Kejagung segala macam itu gampang banget kebakaran. Itu klub diskotik tuh, orang di dalam ngerokok bebas, buang puntung kadang di lantai, ngerokok juga di toilet segala macam, nggak ada yang kebakaran. Ini gedung dijaga, ada yang ngerokok dikit kebakaran, ya. Aneh ya sih, iya. Gue takutnya nanti kayak gitu, karena gedung arsip ini intelektual di sini adalah tempatnya yang intelektual ya, kekayaan intelektual ada di sini. Kalau dibakar rugi negara kita, ya rakyat lagi nanti, uang rakyat yang dipakai buat ngebangun ulang, ya kan, rakyat ini rugi terus loh, ya. Tolong dong rektor UGM jujur lah, karena jangan bilang bahwa rektor itu nggak bisa disuap ya, buktinya ada nih baru 2023 kemarin. Rektor Unila diputus 10 tahun bui karena suap jalur mandiri. Tuh, Rektor Unila, Universitas Negeri Lampung. Ya, jadi jangan bilang rektor itu bersih, jangan. Jangan sok-sok, oh udah rektor terjamin kebersihan kemuliaan hatinya. Ya nggak mungkin. Nih buktinya. Nerima suap. Gara-gara masuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, anak kedokteran kalau nggak salah, ya kan? Iya. Jadi jangan sok-sokan suci deh gitu. Siapapun berpeluang untuk disuap di negara ini, siapapun berpeluang untuk korupsi pejabat di negara ini. Jadi jangan sok-sok udahlah rektor terjamin integritasnya. Omong kosong. Menteri aja banyak yang korupsi, disumpah di bawah Al-Quran, di bawah kitab sucinya, ya kan? Iya, dijaga ya gedungnya, jangan sampai kebakaran. Jadi terungkaplah saat ini kenapa selama ini Pak Jokowi nggak berani datang memenuhi panggilannya di pengadilan. Ternyata ijazah yang selama ini dipertanyakan oleh publik hilang nggak karuan, yang tersisa hanyalah fotokopi. Dan tanggal 15 April 2025, seorang alumni bernama Rismond Sianipar pun bersiap melangkah ke kampus tercintanya. Bukan untuk reunian,
bukan juga untuk nostalgia mie ayam yang ada di kantin Fakultas Teknik, tapi untuk membandingkan tanda tangan dosen pembimbing dari skripsi Mulyono sang legenda. Katanya, tanda tangannya mirip cacing pita, dan yang lain pun bilang, lah kok kayak dibuat pakai tangan kiri ya, habis main karambol pula. Di sini respons Yanipar pun membawa bukti-bukti dan membandingkan tanda tangan almarhum dosen Profesor Ahmad Sumitro atau Soemitro. Karena dalam skripsi tersebut Soemitro, tapi di ijazah alumni lain tertulis Sumitro. Loh, huruf E ini penting loh. Bisa jadi nyawa sebuah kebenaran. Apalagi kalau soal ijazah, bukan lagi seperti nulis di papan nama warteg pinggir jalan. Dan UGM pun lewat Dekan Fakultas Kehutanan berkata dengan yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Teman-temannya pun mengenal beliau. Tapi di sini rakyat kembali gelisah karena teman-temannya tak banyak bicara. Dan video reuni Angkatan 1985 pun akhirnya viral. Video tersebut beredar tanpa kehadiran sang mantan presiden. Apakah beliau sibuk? Apakah hanya malas untuk ikut bernostalgia? Atau jangan-jangan ada yang ingin dilupakan? Dan kemudian datanglah pernyataan maha ajaib. Ijazahnya pernah ada, tapi sekarang sudah hilang. Ya elah, ini maksudnya apa sih? Kok kedengarannya kayak drama sinetron ya? Di sini pun lalu rakyat bertanya, bukan untuk menjatuhkan, tapi demi sebuah kewarasan. Kalau kampus sekelas UGM bisa bilang bahwa ijazah Pak Jokowi hilang, lalu diganti begitu saja tanpa berita acara, lalu apa kabar nasib ijazah anak-anak kos yang fotokopiannya saja harus dilegalisir 3 rangkap? Di sini seorang aktivis bilang, ini bukan hanya sekedar ijazah, tapi ini tentang sebuah kejujuran akademik. Seorang pakar hukum pun lalu menambahkan, kalau memang diganti, mana bukti forensik digitalnya? Dan netizen pun, ya mereka seperti biasa, lebih cepat bergerak daripada polisi, lebih jeli dari seorang dosen penguji. Di sini tak ada yang lebih elegan dari rakyat yang berpikir. Tak ada yang lebih berbahaya dari sebuah kebohongan yang ditutup-tutupi demi sebuah kekuasaan. Dan kami, para rakyat jelata ini, sebenarnya tidak menuntut banyak. Kami di sini hanya ingin tahu, apakah benar mantan presiden kita Jokowi pernah kuliah di UGM atau cuma hanya lewat gerbang kampus lalu mendapatkan ijazah? Karena kalau jurusannya teknologi kayu, tapi kata UGM jurusan itu pun tidak pernah ada, maka mungkin kita semua saat ini sedang menonton teater besar dengan judul yang memakai font Times New Roman, yaitu kayu-kayu yang hilang di tengah hutan demokrasi. Di sini kita sama sekali tidak butuh drama, kita hanya ingin logika. Karena kalau pemimpin kita saja tidak jelas ijazahnya, lalu bagaimana mungkin dia bisa tanda tangani masa depan kita? Dan menurut kalian, apa sebenarnya yang sedang disembunyikan? Atau jangan-jangan kita ini cuma rakyat yang diajak main drama petak umpet ijazah? Ya barangkali apa yang dimaksud oleh Bapak Jokowi berkaitan dengan fitnah murahan, ya barangkali itu cuma buat perbandingan antara fitnahan yang pernah ya menjadi perbincangan di masanya lah ya. Ya pastinya fitnahan-fitnahan para baser-baser tuh. Ya nggak tahu tuh, ya telinga saya salah mendengar atau mata saya yang salah melihat membaca, gitu ya. Ya kan ya pernah lah, ya pernah itu berkaitan dengan baser-baser yang dibayar sekian miliar gitu ya dengan uang APBN gitu ya. Nggak tahu itu benar apa enggaknya, apa cuma sekedar isu. Tapi ya pernah masalah itu ya muncul. Ya sedangkan yang orang-orang yang menarasikan berkaitan dengan keabsahan, keaslian itu kan karena faktor kecurigaan, kejanggalan gitu. Jadi ya kalau berkenaan dengan dibayar apa enggaknya ya pasti dibayar. Emang yang mau membayar siapa? Ini tidak ada kepentingan apapun. Ini hanya cuma ingin mengharapkan ya kejujuran dan kebenaran. Sebenarnya kayak gitu yang diharapkan oleh pihak-pihak yang ya menarasikan atau seakan-akan menuduh gitu ya. Ya cuma itu, cuma mengharapkan kebenaran dan kejujuran.
Tapi kalau berkaitan dengan fitnah nih ya yang saya tahu kalau fitnah itu kan ya menuduh tanpa bukti gitu. Barang bukti ya, contohnya nih kayak gini nih ya tengah malam saya pergi ke Empang Berak tuh ya. Nah pas dalam perjalanan ya tetangga saya tahu saya jalan sendirian, ya nggak taunya keluar malam gitu ya, padahal saya niatnya mau berak di Empang gitu. Nah pas malam itu juga tetangga saya ayamnya hilang gitu. Nah rumah tetangga saya yang ayamnya hilang dekat sama Empang. Nah, pastinya kan masalah ini kan jadi buat perdebatan. Tetangga saya yang melihat saya ya keluar tengah malam pasti menuduhnya ya menuduh ke saya karena saya ya kirain nyuri ayam karena ya itu pas ngepasin saya keluar malam sendirian. Nah malam itu juga ayam tetangga saya hilang gitu. Tapi ya itu tetangga saya menuduhnya tidak melihat kalau saya bawa ayam. Ya itu yang boleh dikatakan fitnah itu, karena saya benar-benar nggak nyuri ayam gitu. Tapi tetap kayak tetangga saya ya kekeh karena ya dia melihat saya tengah malam berjalan keluar, jadi anggapannya saya mencuri ayam. Nah itu yang dikatakan fitnah. Tapi kalau kaitannya dengan ijazah dikatakan fitnah murahan, itu kan kalau dari pihak yang dicurigai udah memperlihatkan keabsahan keasliannya, tapi tetap dari pihak yang nuduh itu masih kekeh gitu ya, itu baru fitnah, dikatakan fitnah. Tapi kalau dari pihak yang dituduh aja, yang dicurigai aja belum memperlihatkan keabsahan keasliannya, apa itu boleh dikatakan fitnah? Apa itu boleh dikatakan fitnah? Coba dipikir secara logika lah, dipikir secara sehat lah. Itu yang saya tahu antara fitnah dan juga bukan fitnah itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.